Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Legend of Ravaging Giant yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Yin Chen yang mendapatkan tugas dari tetua pendeta untuk memperbaiki patung dewa yang saat ini sudah rusak, sehingga ia pun mengumpulkan para murid di sana. Kemudian Yin Chen pun memberikan tugas kepada Yahua untuk melihat keadaan ke ibu kota, dan Lian diberikan tugas untuk mengecek patung dewa, sementara Killing beserta Shen menjaga tempat kediaman mereka. Singkatnya, di malam harinya, Yahua pun kembali dari tugasnya dengan melaporkan kepada Yin Chen jika kondisi di ibu kota dalam keadaan baik-baik saja. Namun di sana Lian masih belum kembali dari lokasi patung dewa yang membuat mereka khawatir kepadanya. Sehingga Killing pun mengatakan jika di saat kemarin malam dirinya telah pergi untuk melihat patung dewa. Namun tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh sekelompok orang misterius. Kemudian ia pun mendengarkan percakapan orang-orang tersebut jika mereka saat ini salah menangkap orang dan harus segera dilepaskan. Maka dari itu, Killing saat ini baik-baik saja. 我今天早上已经提醒过连泉了。 Tak lama setelah itu Lian pun telah kembali yang membuat mereka merasa senang. Namun di sana Lian melaporkan jika dirinya telah melihat sekelompok orang bertopeng berada di sekitaran patung dewa tersebut. Dan ia mengetahui jika kelompok itu bernama Jubah Hitam. Oleh karena itu Yin Chen pun memberikan tugas baru kepada Shen untuk menyelidiki kelompok Jubah Hitam tersebut. Bahkan ia juga memerintahkan Yahua beserta Lian untuk mencari elemen angin, yang dimana elemen angin itu berguna untuk memperbaiki patung dewa yang saat ini sudah rusak. Namun di sana Killing kembali tidak mendapatkan sebuah tugas yang membuatnya kesal kepada Yin Chen. Keesokan harinya, Killing pun dipanggil dengan diberikan tugas untuk mencari elemen air bersama Shen. Mendapatkan sebuah tugas, ia pun menjadi sengan dan pergi dari sana. 去吧，神医已经在等你了。 Di saat ia bersama Shen berada di tengah kota, sesaat mereka tak sengaja bertemu dengan sekelompok jubah hitam, dan mereka berdua pun curiga dengan kelompok tersebut untuk berencana mengikutinya. 事情做好，其他的事情他一定可以处理好。 Sementara saat ini, Yin Chen menemui Master Killa dengan memintanya untuk menyelidiki kelompok jubah hitam, sedangkan ia akan memperbaiki patung dewa. Dikarenakan saat ini ia sudah menugaskan Killing untuk mencari elemen air dan menugaskan Lian beserta Yahua untuk mencari elemen angin yang berguna untuk memperbaiki patung dewa tersebut. Setelah Killing mengikutinya, mereka pun menyadari jika kelompok jubah hitam itu telah mengambil elemen air. Oleh karena itu mereka berdua pun segera mengejarnya dan mereka pun bertarung di sana. Namun saat itu Killing pun terluka akibat pertarungan tersebut dan kelompok jubah hitam itu pun berhasil melarikan diri dari sana. Kemudian Shen pun mencoba menyembuhkan luka dalam di tubuh Killing. Namun saat itu ia justru terlempar terkena kekuatan yang berada di dalam tubuh Killing. Dan dari sinilah ingatan di masa lalunya secara perlahan mulai kembali. Lalu tak lama kemudian Nihong pun datang ke sana. Namun Shen yang saat ini dibisikkan suara gaib agar membunuh Yao Ming mulai hilang kendali dan langsung menyerang Nihong. Dan sesaat Shen pun tersadar kembali dengan menghentikan penyerangannya tersebut. Singkatnya mereka berdua pun kembali untuk memberikan informasi kepada Yin Chen jika elemen air sudah diambil oleh kelompok jubah hitam. Sehingga Yin Chen pun meminta mereka untuk beristirahat, sedangkan ia akan mengecek patung dewa tersebut. 下来的事就交给我跟齐拉处理吧。 Dengan waktu bersamaan, patung dewa yang dijaga oleh para penjaga kerajaan pun diserang oleh sekelompok jubah hitam dan pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan itu, Yin Chen pun telah datang tepat waktu dengan langsung menyegel kelompok tersebut. Alangkah terkejutnya Yin Chen yang ternyata pemimpin kelompok jubah hitam itu adalah Yang Ze. Dan Yang Ze mengatakan jika ia berniat memperbaiki patung dewa tersebut agar ibu kota menjadi aman. Bahkan ia pun menjelaskan jika kelompoknya ini bukanlah penghancur patung dewa, melainkan mereka berniat untuk memperbaikinya. Untuk membuktikan semua perkataan tersebut, Yang Ze pun mengatakan jika ia siap bekerja sama untuk mencari pelaku yang sudah merusak patung dewa itu. 我认为苦水魂
Dan tiba-tiba, Kiling pun datang ke sana dengan mengatakan kelompok jubah hitam ini tidaklah jahat. Dikarenakan saat ini Kiling menyadari jika di depannya ini adalah Yang Ze yang merupakan temannya sendiri. Yang saat itu Kiling pun menanyakan keberadaan elemen air tersebut kepada Yang Ze. Dan Yang Ze mengatakan jika elemen air itu berada di atas patung dewa. Sehingga Kiling pun dengan segera naik ke atas dan langsung mengambil elemen air tersebut. Setelah berhasil didapatkannya, ia pun menunjukkan kepada semua orang bahwa kelompok jubah hitam tidaklah jahat dan mereka memang berniat untuk memperbaiki patung dewa tersebut. Dikarenakan elemen air yang dicuri oleh kelompok jubah hitam mereka letakkan di patung dewa. Oleh karena itu mereka semua sepakat untuk bersama-sama bersatu dalam memperbaikinya. Keesokan paginya, Kiling pun sangat marah kepada Yang Ze dikarenakan melakukannya semua ini dan tindakan yang dibuat oleh Yang Ze membuat tugasnya semakin sulit. Namun sebagai ucapan maafnya, Yang Ze pun mengajak Kiling ke kedai untuk makan bersama. Di saat berada di kedai itu, Yahua beserta Lian datang menghampiri mereka. Saat ini mereka pun membahas sebuah misi untuk mengumpulkan ketiga elemen yang tersisa, yaitu elemen angin, api, dan tanah. Apabila elemen itu berhasil dikumpulkan, maka patung dewa bisa diperbaiki. Dikarenakan menggunakan elemen air saja belumlah cukup. Di tempat lain, Master Lea menghampiri Master Kila dengan memintanya untuk segera mencari seorang murid. Yang sebenarnya Master Kila saat dulu memiliki seorang murid bernama Lier. Namun saat itu muridnya telah tewas dan sampai saat ini ia tidak ingin mencari penggantinya. Setelah Master Kila pergi dari sana, kemudian datanglah sesosok wanita yang bernama Lier. Yang ternyata Lier yang merupakan murid dari Master Kila ini masih hidup. Namun di sana belum dijelaskan kenapa Lier merahasiakan kematiannya tersebut. Sementara itu Master Kila yang berada di hutan mengingat masa lalunya saat bersama Lier. Ia yang saat ini masih belum bisa melupakan Lier dengan mengharapkan jika muridnya itu masih hidup. Singkatnya, Kiling beserta teman lainnya berada di sebuah tempat elemen angin dan misi mereka saat ini harus bisa menangkap elemen angin tersebut. Saat itu Yang Ze yang akan memegang sebuah wadah berguna untuk menyimpan elemen angin tersebut, sementara mereka bertiga mencoba menangkapnya. Yang pada awalnya elemen angin tersebut berhasil ditangkap, namun tiba-tiba elemen angin menghilang dan menyisakan sebuah daun. Tak lama kemudian Yin Chen pun datang ke sana dan melihat kedatangannya Kiling pun meminta bantuan kepada Yin Chen. Namun saat ini Yin Chen tidak mau membantu mereka dengan mengatakan jika mereka harus berusaha sendiri. Akan tetapi dengan bujukan Kiling membuat Yin Chen pun berbaik hati untuk menunjukkan sebuah cara kepada mereka. Setelah melihat gerakan tersebut, Kiling pun pada akhirnya mencobanya. Yang pada awalnya ia pun harus gagal untuk menangkap elemen angin tersebut, sehingga ia pun harus menggunakan kekuatannya yang pernah ia pelajari sebelumnya, yang diajarkan langsung oleh seorang pria misterius yang saat ia berada di makam spiritual. Melihat hal itu, Yin Chen pun sangat terkejut dan menanyakan kepadanya dari mana Kiling bisa menggunakan kekuatan itu. Dan Kiling pun menjawab jika ia diajari oleh seorang pria misterius saat berada di makam spiritual. Mendengar hal itu, Yin Chen pun segera pergi dari sana. Singkatnya mereka pun kembali ke kedai dan berhasil mendapatkan elemen angin. Dan kemudian mereka pun akan melanjutkan mencari dan menangkap elemen tanah. Setelah itu mereka akan pergi ke lokasi makam kaisar. Dikarenakan Yang Ze mengatakan seharusnya di makam kaisar terdapat elemen tanah. Dan setelah berada di depan gerbang makam kaisar, satu persatu dari mereka mencoba membuka gerbang tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Kemudian secara diam-diam Yang Ze pun menggunakan darah miliknya yang membuat gerbang itu pun terbuka. Dan tanpa mereka semua sadari jika gerbang itu terbuka menggunakan darah milik Yang Ze. Setelah berhasil masuk, Yang Ze pun sangat terkejut dikarenakan di sana terdapat sebuah jasad dari seorang kaisar, yang dimana kaisar itu merupakan ayahnya sendiri. Namun di sini ia memilih diam dan tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Dan saat itu Yang Ze memegang cermin emas di sana, yang seketika mekanisme jebakan langsung aktif. Kemudian ia pun bersama Kiling tersedot oleh pusaran pasir yang membawa mereka menembus ke dalam tanah.
yang ternyata mereka justru menemukan jasad dari istri sang kaisar, yang dimana itu adalah ibunya Yang Ze. Ia pun bersedih kembali sekaligus bahagia dikarenakan pada akhirnya bisa menemukan jasad ibunya yang telah meninggal. Namun seperti biasa, ia tidak menceritakan kepada Kiling. Ia pun memegang cermin emas yang dipegang oleh ibunya saat ini, dan seketika pusaran pasir muncul kembali. Melihat hal itu, Lian segera membantu mereka agar bisa keluar dari sana. Namun Yang Ze memilih tetap berada di sana dan tidak ingin ikut keluar. Sambil bersedih, Yang Ze mengambil cermin emas itu dan pusaran pasir membawanya keluar dari sana. Dan Kiling beserta yang lainnya menjadi sangat senang dikarenakan mereka berpikir Yang Ze tidak akan selamat. Tidak hanya itu, Yang Ze juga mengambil cermin emas yang berada di tangan sang kaisar, dan ia pun menyatukan kedua cermin itu, yang ternyata elemen tanah seketika keluar dari sana. Singkatnya, mereka pun kembali dengan memberikan elemen tanah dan angin kepada Master Gila. Kiling mengatakan elemen tanah sulit mereka dapatkan. Beruntungnya Yang Ze berhasil membantunya untuk mendapatkan elemen tanah tersebut. Setelah itu Yang Ze pun kembali dan bertemu dengan seseorang bernama Dong He, yang ternyata Dong He ini merupakan pria misterius yang ditemui oleh Kiling di makam spiritual yang telah mengajari Kiling sebuah jurus. Dan Dong He ini merupakan pengikut dari Yang Ze yang akan mengabdi kepadanya, dikarenakan Yang Ze merupakan anak dari sang kaisar terdahulu yang dianggap sebagai penerus sang kaisar selanjutnya. Diceritakan terdapat 5 kerajaan, dan yang terbesar adalah kerajaan Xuanchang yang terletak di ibu kota saat ini. Dan Yang Ze merupakan putra mahkota dari kerajaan Xuanchang itu sendiri. Ia pun berambisi untuk membangkitkan kembali kerajaan tersebut. Keesokan harinya, Yao Ming memanggil Shen dengan mengetahui jika saat ini Shen menjadi lemah dikarenakan cinta. Yao Ming pun mengancamnya dengan mengatakan jika Shen merupakan alat pembunuh miliknya, yang dimana ia tidak boleh menjadi lemah. Sementara saat ini Kiling bertemu kembali dengan Yang Ze dengan memberikan sejumlah emas dan uang kepada Kiling, dan Yang Ze mengatakan jika itu adalah bayaran untuknya, dikarenakan waktu dulu Kiling sempat diminta untuk mencatat nama-nama kultivator yang datang ke kedai miliknya, dan saat itu Kiling pun menjadi senang dengan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Mereka pun mendatangi sebuah festival di pasar ibu kota tersebut. Di sana terdapat sebuah perlombaan, dan siapa yang berhasil mengikuti boneka itu menari, maka mereka bisa mendapatkan sebuah pisau cantik. Yang Ze lalu mengikuti perlombaan tersebut dan berhasil mendapatkannya, sehingga pisau itu ia hadiahkan untuk Kiling sebagai tanda persahabatan mereka. Singkatnya, setelah keliling kota, mereka berdua pun memutuskan untuk bersumpah menjadi saudara. Yang saat itu Yang Ze pun mengambil pisau tersebut, dan sementara Kiling mengambil sarung pisaunya. Singkatnya, Kiling, Yahua beserta Shen telah mendapatkan tugas baru untuk mencari elemen api. Dan saat itu tetua pendeta memberikan sebuah pesan jika mereka harus pergi ke sebuah desa, dikarenakan di sana terdapat elemen api yang harus mereka tangkap. Dan keesokan paginya, mereka pun telah tiba di desa tersebut yang sangatlah ramai. Mereka pun mencoba bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan sumber air panas. Dan setelah berhasil mendapatkan informasi itu, mereka pun dengan segera pergi dari sana. Setibanya di sebuah danau sumber air panas, Kiling berencana mengecek ke dalam danau tersebut. Setelah mereka menunggu lama, Kiling tak kunjung keluar, yang ternyata danau itu tiba-tiba membeku. Melihat hal tersebut, tentu saja mereka berdua pun dengan segera menyelamatkannya. Sebelum mereka pergi, Shen pun langsung mengambil sampel batu es yang membeku di danau tersebut. Dan saat berada di penginapan, Yahua pun memberikan minuman dan makanan hangat untuk Kiling. Sesaat Yahua teringat dengan Kiling yang ditarik dari dalam danau yang ia anggap Kiling seperti ikan mati. Dan hal itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah patung, yang dimana patung itu dapat mengirim sebuah informasi kepada master mereka. Namun ternyata patung tersebut seperti dirusak oleh seseorang, dan mereka pun tak bisa mengirim informasi apapun, sehingga membuat mereka curiga jika semuanya ini ada yang tidak beres.
Di tempat lain, saat ini Yang Ze bersama kelompok jubah hitam sedang membantu para warga yang terkena musibah longsor es. Hal itu dilakukan oleh Yang Ze supaya warganya yang kesusahan bisa bertahan hidup. Yin Chen pun kebetulan berada di sana dan langsung menghampirinya dengan mengatakan kepada Yang Ze jika ia mendapatkan sebuah tugas dari tetua pendeta untuk mengatasi longsor es yang berada di dekat sana. 造成更大的伤亡。 Kemudian sesaat para warga yang sedang makan tiba-tiba merasakan sakit di perut mereka. Saat itu Yang Ze pun merasa heran dikarenakan seharusnya makanan tersebut sangatlah aman. Oleh karena itu mereka pun curiga jika saat ini ada seseorang yang mencoba menyakiti para warga supaya kelompok jubah hitam menjadi tersangkanya. Di saat malam hari, mereka yang sedang beristirahat, tiba-tiba seseorang misterius datang ke sana dan langsung menyerang mereka, sehingga pertarungan pun terjadi di sana yang membuat Yahua terkena anak panahnya sendiri. Kemudian Yahua menggunakan jurus kekuatan abadi miliknya untuk menyembuhkan luka tersebut, dan pria di sana yang melihat hal itu segera menarik Yahua dengan membawanya pergi dari sana. Dengan waktu bersamaan, Yin Chen yang sedang mencari tahu kenapa warga desa bisa keracunan. Ia pun melihat air di sana yang tiba-tiba berubah warna menjadi merah, dan ia pun akhirnya menyadari warga desa terkena racun dari air tersebut. Sementara Yahua yang diculik saat ini meminta untuk diturunkan, dan ternyata pria itu bernama Nagai yang berasal dari desa Tanah Api. Nagai pun menanyakan dari mana Yahua memiliki jurus kekuatan abadi, dan Yahua menjawab jika ia merupakan murid dari Master ke-6 yang bernama Sili. Nagai yang mendengar hal tersebut langsung menanyakan keberadaannya saat ini, namun di sana Yahua pun menjawabnya jika ia tidak tahu keberadaannya, sehingga Nagai tidak percaya akan hal tersebut dengan menganggap Yahua sedang membohonginya. Singkatnya, Nagai pun membawa Yahua ke sebuah penginapan. Sementara saat itu Kiling bersama Shen telah menemukan keberadaan Yahua, dan Kiling pun dengan segera masuk ke dalam untuk mengecek keadaan. Kemudian pelayan di penginapan tersebut pun langsung memberikan makanan kepada Nagai. Ia pun memaksa Yahua untuk makan, sementara ia akan meminum arak tersebut. Namun tiba-tiba Nagai seketika pingsan di tempat. Dan di saat Yahua akan pergi dari sana, sesaat Kiling bersama Shen masuk ke dalam, yang ternyata semuanya ini rencana dari Kiling yang membuat Nagai pingsan di sana. Namun di sini Nagai hanya berpura-pura pingsan sehingga mereka pun bertarung di sana. Dikarenakan kalah kekuatan, Kiling beserta Shen pun terlempar keluar. Sementara Yahua segera menghadangnya dengan meminta Nagai untuk tidak menyakiti teman-temannya saat ini. Dan singkatnya, Kiling bersama Shen sedang memikirkan sebuah strategi untuk melawan Nagai dan menyelamatkan Yahua. Rencana mereka saat ini tidak bisa menggunakan kekuatannya, dikarenakan pastinya mereka akan kalah bertarung. Kemudian di saat mereka kembali ke penginapan itu, Yahua saat ini telah tidak berada di sana. Mereka pun pergi ke patung informasi dan segera memperbaiki patung tersebut supaya bisa memberikan informasi kepada Yin Chen mengenai masalah saat ini. Dan ternyata dari arah belakang, Master Kila membantu mereka untuk memperbaikinya. Setelah itu ia pun menghampiri mereka, dan mereka pun berterima kasih kepada Master Kila dikarenakan sudah mau membantunya. Kemudian Master Kila pun mengatakan jika orang yang menculik Yahua saat ini merupakan berasal dari desa Tanah Api. Sebelum terlambat, Kiling beserta Shen harus segera untuk menyelamatkannya, dikarenakan Master Kila saat ini tak bisa membantu mereka. Kemudian mereka pun mulai mencari jejak Yahua, mulai dari menelusuri hutan hingga padang pasir, namun tetap saja tidak ketemu. Dikarenakan tidak ada pilihan, Kiling pun menggunakan singa putih untuk terbang agar pandangan mereka untuk mencari Yahua bisa lebih luas. Dan usaha mereka pun pada akhirnya membuahkan hasil, yang terlihat Yahua saat ini sedang disandra. Dan Kiling yang sudah tiba di sana mencoba untuk menghentikan semuanya tersebut, namun ia terpental dikarenakan kalah kekuatan. Kemudian sesaat ia pun memiliki sebuah ide, yang dimana apabila ia terluka dan pingsan maka Yin Chen akan menyadari hal tersebut dan segera datang untuk menolongnya. Ia pun lalu mencoba memprovokasi Nagai supaya menyerangnya, dan ternyata rencananya itu berhasil yang membuat Nagai marah dan langsung menyerang Kiling. Dengan waktu bersamaan, Yin Chen pun merasakan jika saat ini Kiling dalam bahaya. Menyadari hal tersebut, ia pun segera pergi untuk menyusul Kiling berada.
Dan setibanya di sana ia pun melihat Keling yang sudah tak sadarkan diri, yang ternyata Yin Chen beserta Nagai saling kenal satu sama lain. Oleh karena itu Nagai pun meminta maaf kepadanya. Yang saat itu Yin Chen pun menanyakan kenapa Nagai melakukan semuanya ini, dan Nagai pun menjawab jika ia terpaksa dikarenakan kaisar di desa Tanah Api memaksanya untuk mencari cara agar bisa mengatasi bencana di desa miliknya. Kemudian Yin Chen pun meminta Nagai untuk melepaskan Yahua dan ia berjanji akan membantunya. 清凉谷这个 Namun saat ini Yin Chen mengatakan jika ia tidak bisa membantu seorang diri, sehingga ia pun membutuhkan bantuan untuk 2 orang master lagi. Kemudian Nagai pun mulai berpikir dan langsung menyerang Zheng dengan bertujuan supaya Yao Ming juga datang ke sana. Tentu saja hal itu berhasil membuat Yao Ming merasakan jika murid miliknya akan dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu ia bersama Lea langsung pergi dari sana untuk mencari keberadaan Zhen. Setibanya mereka berdua di sana, Nagai pun langsung mengatakan tujuannya dan meminta maaf kepada mereka berdua dikarenakan sudah menyerang Zhen sebelumnya. Ia pun mengatakan jika saat ini ia sangat membutuhkan bantuan Yao Ming beserta Lea untuk membantunya mengatasi bencana di desa Tanah Api. Namun anehnya, di sana Yao Ming dan Lea menyetujui hal tersebut tanpa syarat apapun. Singkatnya mereka pun pergi ke desa Tanah Api dan melihat kehancuran desa tersebut akan segera datang. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan kekuatan dari ketiga master itu. Dikarenakan mereka bertiga berasal dari negara Xuanchang yang dikenal memiliki kekuatan air, sedangkan desa Tanah Api seperti memiliki kekuatan api. Mereka pun mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk membuat sebuah portal agar bisa melindungi desa Tanah Api dari kehancuran. Dan singkatnya mereka semua pun berkumpul untuk mengambil elemen api yang berada di dasar danau tersebut. Yang saat ini mereka tidak ada yang bisa masuk ke dalam selain Yahua, dikarenakan Yahua memiliki kemampuan kekuatan abadi yang apabila ia terluka ia bisa memulihkan tubuhnya dengan waktu yang sangat singkat. Saat dia masuk ke dalam danau, ia pun mengambil kekuatan api tersebut. Namun jebakan di sana mulai aktif yang membuatnya tak bisa keluar dari sana. Beruntungnya Nagai menyadari akan hal tersebut dan segera membawanya keluar. Ia pun berhasil diselamatkan dan elemen api sudah berada di tangan mereka. Setelah itu Nagai pun pamit untuk kembali ke desa Tanah Apinya dan mereka pun berpisah di sana. Sementara saat ini kerajaan Xuanchang dipimpin oleh seorang kaisar bernama Kaisar Yao. Ia pun mendapatkan perintah dari tetua pendeta untuk turun tangan dalam memperbaiki patung dewa. Dikarenakan kelima elemen saat ini sudah berhasil dikumpulkan, mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke patung dewa. Dan saat itu Kaisar Yao dikawal oleh banyak sekali pasukan di sana. Dari arah belakang, Keling beserta yang lainnya melihat sang kaisar yang akan pergi ke patung dewa dan mereka pun mengikuti dari belakang untuk menjaga perjalanan sang kaisar. Setelah itu sang kaisar beserta pasukannya beristirahat dan berkemah di sebuah tempat sebelum melanjutkan perjalanannya. Dan Keling di sana tiba-tiba mendapatkan tugas baru dari tetua pendeta untuk mengecek hewan spiritual yang berada di hutan tersebut. Tetua pendeta memintanya untuk membunuh hewan itu apapun yang berada di hutan tersebut agar bisa memastikan keselamatan dari sang kaisar. 是梦兽。 Sementara dari kejauhan, Yang Ze melihat tempat peristirahatan sang kaisar dan ia pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh sang kaisar malam ini juga. Di saat malam harinya, mereka yang sedang berjaga tiba-tiba diserang oleh hewan spiritual yang berada di dalam goa tersebut. Sementara itu Yang Ze membawa pasukan jubah hitam miliknya untuk menyerang pasukan kerajaan dan Yang Ze mulai masuk ke dalam untuk membunuh Kaisar Yao. Melihat kehadiran seseorang di sana, Kaisar Yao menjadi sangat terkejut. Dan dari sinilah kita mengetahui kenapa Yang Ze ingin sekali membunuh Kaisar Yao. Dikarenakan ternyata Kaisar Yao telah membunuh ayahnya yang merupakan kaisar terdahulu untuk merebut tahta kekuasaan. Namun di sana Kaisar Yao mengatakan jika selama ini ia sudah dikendalikan oleh seseorang yang sangat berkuasa.
Mendengar hal itu, Yang Se pun bertanya siapa orang berkuasa tersebut. Namun di sini Kaisar Yao belum bisa memberitahukannya dikarenakan ia juga merasa ketakutan. Saat itu Kaisar Yao pun mengatakan jika ia sangat menyesal telah membunuh ayahnya Yang Se di saat dulu. Dan untuk menembus kesalahannya, ia pun meminta Yang Se untuk segera pergi dari sana sebelum orang yang berkuasa saat ini mengetahuinya jika Yang Se, anak dari Kaisar terdahulu, masih hidup. Dan singkatnya, Kiling pun melihat perkemahan pasukan kerajaan yang saat ini sudah hancur. Ia pun mencari sang kaisar yang sudah tidak ada di sana. Kemudian ia pun melihat sebuah pisau milik Yang Se, dikarenakan sebelumnya mereka mengikat tali persaudaraan dengan menggunakan pisau tersebut. Namun saat itu ia memilih untuk diam jika Yang Se merupakan pelaku dari rencana pembunuhan ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. See you, tong undur diri dan salam Sundaners.